Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From Research for your daily life. To the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Philip Usadimas. Viewers, seperti biasa kami berdua kembali menemani waktu istirahat kamu dengan beragam informasi menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion. Kali ini masih dalam suasana Hari Batik yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Daily Lifestyle hadir menyuguhkan informasi seputar peringatan Hari Batik yang merupakan salah satu wastra Indonesia tersebut. Yes, banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Batik. Misalnya mengenakan baju batik itu sendiri atau berbagi pengetahuan tentang batik itu sendiri, mulai dari filosofinya, motifnya, dan lain-lain. Benar sekali, Phil. Seperti yang dilakukan komunitas wanita yang menamakan diri mereka pecinta wastra kebaya. Apa saja kegiatan yang mereka lakukan? Berikut tayangan lengkapnya. Viewers, dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober lalu, komunitas pecinta wastra kebaya menggelar acara meet up beberapa waktu lalu di Umah Tropik, Gria Hermendal, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Ada beberapa agenda yang dilakukan pada acara ini. Halo, selamat pagi viewers. Perkenalkan, nama saya Dian, founder dari Pecinta Wastra dan Kebaya. Pecinta Wastra Kebaya ini adalah komunitas di mana para perempuan-perempuan Indonesia itu suka dengan wastra dan kebaya, berkumpul di sini di Umah Tropik dan Umah Joglo yang berada di Jakarta Timur, Pinang Ranti. Nah, kenapa pecinta wastra kebaya ini ada? Karena di sini banyak sekali, kalau diperlihatkan di sini ya. Di sini ada rumah joglo tematik yang sangat tradisional, dan kebetulan banyak sekali yang berkumpul untuk melestarikan wastra dan kebaya, terutama komunitas-komunitas kebaya yang sekarang banyak sekali di Jakarta, bahkan di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita sedang berjuang untuk melestarikan kebaya tercatat di UNESCO. Karena di sana banyak sekali kebaya dengan berbagai versi ya, seperti kebaya Malaysia dan kebaya Encim dari Singapura. Untuk itu pecinta wastra kebaya hadir di sini. Kita belajar tentang wastra di sini ya. Bagaimana wastra, batik, tenun, ikat, apa saja ya yang berbentuk kain tradisional itu bernama wastra, itu kita lestarikan di komunitas ini. Harus hadir dengan dress code. Dress code-nya ditentukan oleh saat tema itu berlangsung. Nah, hari ini temanya tentang batik karena pada tanggal 2 Oktober 2024 kita merayakan Hari Batik Nasional, sehingga kita menggunakan kain batik ya. Ya viewers, jadi batik Jogja itu diilhami oleh tanah liat, makanya batik Jogja itu berwarna coklat. Dan saya sebutkan tadi ini biru tua ya, kemudian hitam, kemudian putih sama coklat. Nah, kenapa? Karena itu memang mereka itu diilhami dari tanah ya. Jadi kesederhanaan, kelemah lembutan gitu, tapi punya semangat yang luar biasa seperti itu. Nah, saya mau bercerita tentang batik parang ya. Batik parang di Jogja ini itu adalah batik yang diilhami dari ombak ya. Zaman dulu batik parang ini hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan saja, dan tidak boleh dipakai untuk menghadiri pesta pernikahan. Nah, sampai saat ini pun batik parang yang berbentuk
S gitu ya, itu melambangkan keberanian, ketangguhan, itu hanya dipergunakan oleh keluarga kerajaan saja. Dan pada saat kita menghadiri pernikahan sampai saat ini pun tidak diperbolehkan ya pamali gitu. Untuk Jogja ya, mungkin untuk daerah lain Sunda mungkin beda lagi, tapi kalau untuk Jogja memang tidak boleh. Kemudian sekarang batik parang banyak dibuat desainer-desainer sana untuk mengkombinasi dengan bahan-bahan yang lain. Selain pengenalan produk UMKM dari Kipas Sae dan pemaparan filosofi batik dari founder pecinta wastra kebaya, tentu saja pertemuan seperti ini bisa jadi ajang saling bertukar informasi dan pengalaman tentang batik dan kain wastra pada umumnya. Halo, selamat siang. Saya Nuri dari founder Kipas Sae. Untuk acara hari ini sangat menyenangkan, seru, dan penuh dengan ilmu. Selain kita bisa saling berbagi tentang budaya Indonesia, kita bisa mempelajari tentang batik Indonesia. Ini adalah dari Kipas Sae. Kipas ini menggunakan motif dari batik Madura dengan motif kontemporer, hand painted, dan menggunakan special design dari kipas ini. Kipas ini terbuat dari kayu jati yang menggunakan pemotongan manual dan pewarnaan oven, dan untuk batiknya menggunakan batik tulis baik lawas maupun yang baru. Viewers, batik adalah seni melukis di atas kain. Warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu ini, batik merupakan perpaduan antara seni dan teknologi yang menghasilkan kain bergambar dengan ciri khasnya sendiri. Dan pada tanggal 2 Oktober 2009, Badan PBB UNESCO telah menetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia. Maka sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Karena kita sedang berjuang untuk melestarikan kebaya tercatat di UNESCO, karena di sana banyak sekali kebaya dengan berbagai versi ya, seperti kebaya Malaysia dan kebaya Encim dari Singapura. Karena pada tanggal 2 Oktober 2024 kita merayakan Hari Batik Nasional, sehingga kita menggunakan kain batik ya. Dulu batik hanya boleh digunakan untuk kalangan tertentu seperti keluarga kerajaan. Namun sekarang ini siapapun bisa mengenakan batik. Bahkan batik semakin populer dari generasi milenial yang menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari dengan sebutan tren berkain. Hal inilah yang memunculkan daya tarik masyarakat terhadap batik. Dan disasar juga tidak hanya untuk orang tua. Sekarang anak muda pun udah seneng, ke kantor udah pakai batik dicampur tenun. Mereka udah enggak pakem lagi, kalau sama batik enggak. Sekarang udah berani batik dicampur tenun, tenun dicampur dengan tenun ikat, atau mungkin batik Jogja ini dicampur dengan lurik ya. Nah itu masih Jogja. Tapi yang paling benar-benar saya lihat sekarang ini bahwa mereka sudah tidak malu-malu lagi untuk mencampur adukkan kain-kain ini untuk dijadikan sebagai fashion gitu. Dan modelnya juga macam-macam. Kalau dulu kan kita ya pakai hem, pakai blus. Sekarang macam-macam. Ada yang berbentuk rompi, ada yang berbentuk vest, ada yang diikatkan di sini. Bahkan tidak perlu dijahit loh. Sekarang hanya diikatkan saja, dipadukan dengan atasan diselempangkan dengan kain tenun dengan ikat, sangat fashionable sekali. Seperti itu yang saya lihat, dan anak muda saat ini sangat bertumbuh ya, sangat growing ya, dan saya lihat dengan menggunakan batik ataupun tenun ikat atau wastra itu di berbagai kesempatan gitu. Kayaknya sekarang kalau nggak pakai bajunya, nggak pakai ada tenun-tenun atau batiknya nggak gaul deh ya. Jadi pada FOMO sekarang begitu.
Ketika tren fashion terus berkembang, batik sering hadir dalam acara fashion show sebagai ruang bagi desainer menampilkan karya-karya terbaik mereka. Bahkan beberapa desainer tanah air rutin mengenakan batik kepada masyarakat luas hingga luar negeri dalam bentuk karya-karya fashion. Nah, saat ini untuk fashion batik itu sangat bagus sekali. Sepertinya lebih maju 2-3 tahun belakangan ini ya. Karena apa? Batik itu nggak hanya melulu cuman hem atau rok, tapi sekarang sudah dipadu-padankan dengan layer-layer ya. Jadi kita tuh fashion atau desainer sekarang itu lebih kreatif. Nah, harapannya batik di Indonesia lebih sering dipakai ya. Maksudnya gini, sekarang tuh kita tidak kalah dengan fashion atau brand baju di luar sana gitu. Jadi saya melihat sendiri ini saksi ya. Jadi motif kawung itu kalau kita perhatikan dipakai loh sama brand tas kulit terkenal di dunia yang sekarang ada di Italia sana. Nah, harapannya batik di Indonesia lebih sering dipakai ya. Maksudnya gini, sekarang tuh kita tidak kalah dengan fashion atau brand baju di luar sana gitu. Jadi saya melihat sendiri ini saksi ya. Jadi motif kawung itu kalau kita perhatikan dipakai loh sama brand tas kulit terkenal di dunia yang sekarang ada di Italia sana gitu. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.